Di video ini akan dijelaskan mengenai bab 1 untuk kelas 10 Matematika Umum, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebelum kita melanjutkan ke persamaan dan kepertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, alangkah lebih baiknya kita mengetahui konsep nilai mutlak terlebih dahulu. Di sini sudah disediakan permasalahannya. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, anak tersebut melompat 5 langkah ke kanan, kemudian 7 langkah ke kiri, dilanjutkan 4 langkah ke kanan, dan akhirnya 6 langkah ke kiri. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, dapatkah Anda membuat sketsa lompatan anak tersebut? Yang kedua, tentukan langkah posisi akhir anak tersebut. Yang ketiga, berapa langkah yang dijalani anak tersebut? Kita jawab pertanyaan nomor pertama terlebih dahulu. Dapatkah Anda membuat sketsa lompatan anak tersebut? Nah, untuk menjawab ini, kita buatkan terlebih dahulu garis bilangannya. Ini mengambil titiknya terserah. Maksudnya positifnya berapa, negatifnya berapa, terserah. Yang penting mewakili ya, ada yang positifnya juga ada yang negatifnya. Kita kembali ke persoalan. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, anak tersebut melompat 5 langkah ke kanan. Nah, posisi diam, kita anggap posisi diamnya itu di posisi 0. Kemudian dia melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah, berarti dari 0 ke sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, kan 5 langkah. Nah, ini sudah diambil garis dari 0 sampai 5, berarti tadi 5 langkah ke kanan kita sebut positif 5. Lanjutkan, kemudian 7 langkah ke kiri. Berarti dari titik 5 ini 7 langkah ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai negatif 2. Kita buatkan garisnya lagi. Nah, ini sudah dibuatkan garisnya dari 5 sampai negatif 2. Kemudian di sini ditulis negatif 7. Ini tuh dari soal. Karena pada soal disebutkan bahwa anak itu melompat 7 langkah ke kiri, berarti ditulis negatif 7 karena ke kiri arahnya. Kemudian kita lanjutkan. Dilanjutkan 4 langkah ke kanan, berarti dari posisi negatif 2, 4 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4, sampai 2. Kita buatkan lagi garisnya. Di sini sudah dibuatkan garisnya dari negatif 2 sampai dengan 2. Kemudian ditulis positif 4, karena pada permasalahan katanya dilanjutkan 4 langkah ke kanan. Karena ke kanan, jadilah positif 4. Nah, dan akhirnya 6 langkah ke kiri, berarti dari posisi 2, 6 langkah ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai titik negatif 4. Ini pun kita buatkan garisnya. Ini sudah dibuatkan garisnya dari 2 sampai dengan negatif 4. Kemudian ditulis negatif 6 karena lompatan terakhir itu arahnya ke kiri sebanyak 6 langkah. Pertanyaan nomor 1 sudah selesai kita jawab karena nomor 1 hanya membuat sketsa lompatan anak tersebut saja. Kemudian kita jawab pertanyaan nomor 2. Tentukan langkah posisi akhir anak tersebut. Pada sketsa yang telah kita buat pada nomor 1, kan sudah jelas posisi akhir anak tersebut adalah di titik negatif 4. Negatif 4 itu diperoleh dari hasil penjumlahan lompatan anak tersebut. Misalnya, lompatan anak tersebut itu kita misalkan sebagai X, maka lompatan pertama positif 5 ditambah dengan negatif 7 ditambah dengan 4 ditambah dengan negatif 6. Kita tuliskan 5 ditambah negatif 7 ditambah dengan 4 ditambah dengan negatif 6. Kita jumlahkan. 5 ditambah negatif 7, negatif 2. Ditambah 4, positif 2. Ditambah dengan negatif 6, hasilnya negatif 4. Nah, ini sudah kita hitung negatif 4 tadi diperoleh dari hasil penjumlahan lompatan anak tersebut. Kemudian nomor 3, berapa langkah yang dijalani anak tersebut? Sekarang yang dihitung adalah banyaknya langkah yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Langkah yang pertama itu kan 5 langkah. Kemudian ke kiri 7 langkah. Ke kanan 4 langkah. Ke kiri 6 langkah lagi. Berarti kalau kita jumlahkan 5 langkah ditambah 7 langkah, 12 langkah, ditambah 4 langkah, 16 langkah, ditambah 6 langkah lagi ke kiri, berarti 22 langkah.
jumlah langkahnya itu kan 22. Nah, 22 itu diperoleh dari hasil menjumlahkan lompatan anak tapi dimutlakan. Nah, ini kita masuk ke konsep nilai mutlak. Di sini sudah ditulis jumlah langkah X atau jumlah langkah anak itu kan 5 ditambah negatif 7, karena ke kiri tadi ditambah 4, ditambah negatif 6 pun tadi kan ke arah kiri. Tetapi kenapa bisa hasilnya 22 langkah? Itu dari mana? Nah, kita sudah masuk ke konsep nilai mutlak, yakni mutlak 5 ditambah mutlak negatif 7 ditambah mutlak 4 ditambah dengan mutlak negatif 6. Nah, ini adalah kurung mutlak ya, jadi garis lurus seperti ini. Mutlak 5 hasilnya adalah 5. Mutlak negatif 7 hasilnya adalah 7. Mutlak 4 hasilnya 4 dan mutlak negatif 6 itu hasilnya 6. Coba kita jumlahkan. 5 ditambah 7, 12. Ditambah 4, 16. Ditambah 6, 22. Ini kan sesuai dengan yang tadi kita jawab 22 langkah. Nah, jadi kesimpulannya adalah setiap bilangan yang jika dimutlakan itu hasilnya positif. Nah, seperti tadi, mutlak negatif 7 hasilnya 7, mutlak negatif 6 hasilnya 6, begitu. Sekarang kita coba contoh soal, tentukan nilai dari mutlak negatif 5, maka hasilnya adalah positif 5. Mutlak 2, hasilnya 2, begitu. Yang ketiga, mutlak negatif 7, hasilnya 7, ditambah mutlak negatif 3, hasilnya 3, maka 7 tambah 3 sama dengan 10. Kemudian nomor 4, mutlak 12, hasilnya 12, dikurangi mutlak negatif 3, hasilnya 3, sama dengan 12 kurangi 3, 9. Nomor 5, 8 ditambah mutlak 4, boleh kita tulis 8 ditambah mutlak 4 hasilnya adalah 4, dikurangi negatif 1 dikurangi 3 hasilnya mutlak negatif 4. Nah, kita selesaikan lagi. 8 ditambah 4 dikurangi mutlak negatif 4 hasilnya 4. Maka hasil akhirnya, ini kan 4 kurangi 4, 0 ya. Hasil akhirnya 8. Jadi inilah penjelasan mengenai konsep nilai mutlak. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjut pada video berikutnya.